Ini bukan lagi soal jika, tapi tentang kapan. Saat Jawa dan Bali, jantung ekonomi yang dihuni ratusan juta jiwa, terancam gelap total akibat pemadaman massal, hanya ada dua tipe orang di luar sana. Mereka yang akan berlarian panik tanpa arah, dan mereka yang duduk tenang karena sudah tahu persis apa yang harus dilakukan. Hari ini kita membongkar realita pahit di mana roda sistem energi kita sudah mulai berderit kelelahan di depan mata. Sebuah persiapan terakhir sebelum saklar raksasa interkoneksi itu benar-benar dimatikan oleh keadaan. Menariknya, di tengah semua kecemasan sistemis ini, ada satu barang sepele seharga Rp20.000 yang bakal menjadi penentu kenyamanan lo saat krisis terjadi, sesuatu yang seringkali terlupakan oleh orang-orang yang terlalu sibuk membeli genset mahal, dan rahasia barang murah itu akan gue bongkar di bagian paling akhir. Jadi simak video ini sampai selesai. Kalau kita mau jujur dan melihat fakta dengan kacamata kritis, kondisi ini adalah ironi paling berdarah yang harus kita telan bulat-bulat. Banyak masyarakat di luar sana yang bersuara lantang mengecam keadaan karena merasa sangat tidak masuk akal bahwa Indonesia adalah salah satu negara penghasil sekaligus eksportir batu bara terbesar di muka bumi. Tapi wilayah domestik kita sendiri justru dipaksa mengalami krisis energi. Gelombang kritik terus berdatangan melihat kejanggalan sistemis ini, di mana emas hitam kita justru lebih gencar dikeruk lalu dijual ke luar negeri demi mengejar keuntungan dolar, sementara kebutuhan dalam negeri seolah dinomor duakan hingga membuat pembangkit listrik kita megap-megap. Sikap skeptis kita makin terkonfirmasi oleh pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, yang secara belak-belakan mengakui adanya polemik besar di mana skema harga batasan kewajiban pasar domestik atau DEMO sebesar $70 per ton membuat pengusaha tambang ogah menyuplai ke perusahaan listrik negara atau PLN saat harga pasar global jauh lebih menggiurkan. Ketika ego korporasi lebih memilih mengejar cuan di seberang lautan, kita dipaksa berjalan di atas seutas tali tipis. Dan kalau kalian butuh bukti nyata betapa ringkihnya sistem ini, tengok saja kelumpuhan total di Pulau Sumatera beberapa waktu lalu akibat kegagalan satu titik transmisi utama yang efek dominonya mematikan seluruh sendi kehidupan masyarakat dalam sekejap. Ketika blackout nasional itu benar-benar datang, hal pertama yang akan langsung runtuh bukanlah pasokan listrik di rumah lo, melainkan ilusi kenyamanan finansial digital yang selama ini kita agung-agungkan. Saat aliran listrik utama tumbang dan jaringan internet mati, semua aplikasi perbankan dan mesin ATM kalian akan berubah menjadi pajangan tidak berguna. Disinilah letak pentingnya persiapan tahap pertama, yaitu memegang kendali penuh atas uang tunai fisik dalam pecahan kecil seperti 10.000 dan 20.000 rupiah yang cukup untuk menopang kebutuhan logistik keluarga selama 3-7 hari ke depan, karena saat krisis, selembar kertas uang tunai jauh lebih dipercaya oleh pedagang daripada saldo aplikasi lo yang membeku. Selain uang, musuh terbesar kita saat listrik mati dalam durasi lama adalah hilangnya akses terhadap air bersih akibat lumpuhnya pompa air listrik. Oleh karena itu, persiapan tahap kedua adalah mendisiplinkan diri untuk selalu menjaga tandon air di rumah dalam kondisi penuh serta menyisihkan beberapa galon air minum cadangan darurat, sekaligus merombak manajemen logistik dengan menyimpan bahan makanan instan yang tidak membutuhkan proses memasak yang lama demi menghemat gas LPG. Berada di dalam rumah yang gelap gulita tanpa tahu kondisi luar adalah kombinasi sempurna untuk memicu kecemasan mendalam. Dan itulah mengapa masalah tata cahaya serta jalur komunikasi alternatif menjadi fondasi krusial pada persiapan tahap ketiga kita. Jangan bertindak kuno dengan menimbun lilin yang justru rawan memicu bencana kebakaran baru akibat kecerobohan, melainkan berinvestasilah pada lampu darurat berkualitas tinggi yang memiliki kapasitas baterai litium besar atau panel surya mandiri. Sadarilah bahwa saat menara pemancar seluler mati total, gawai mahal lo akan berubah fungsi menjadi sekadar ganjal pintu, dan di saat itulah satu-satunya media komunikasi yang tetap bertahan hidup adalah gelombang radio frekuensi modulasi atau radio FM. Memiliki sebuah radio kecil bertenaga baterai kering akan menjadi penyelamat kewarasan mental lo untuk memantau perkembangan berita resmi dari otoritas keselamatan dan menghindari jebakan hoaks yang menyebar cepat di tengah kegelapan malam yang mencekam.
Jangan sampai niat awal kalian untuk bersiap-siap malah berubah menjadi blunder fatal akibat tindakan pembelian panik yang berlebihan atau nekat menimbun bensin di dalam jerigen plastik tipis tanpa pengamanan di dalam rumah karena egoisme sesaat yang tidak didasari oleh logika sehat justru akan menaruh bom waktu yang siap menghanguskan keluarga lo sendiri. Sekarang mari kita kembali ke janji gue di awal cerita mengenai sebuah barang sepele seharga Rp20.000 yang seringkali luput dari daftar belanja darurat namun memiliki peran yang sangat masif saat pemadaman total terjadi. Barang murah tersebut tidak lain adalah sebuah korek api gas berkualitas yang dilengkapi dengan lampu senter dioda kecil di ujung bawahnya. Sebuah alat sederhana yang fungsinya tidak bisa digantikan oleh teknologi kecerdasan buatan manapun ketika listrik mati, karena kemampuan dasar manusia untuk menciptakan api guna keperluan memasak air minum darurat agar terhindar dari bakteri atau memberikan sinyal cahaya visual di malam hari adalah keterampilan dasar bertahan hidup yang paling mendasar. Pada akhirnya, kegelapan massal bukan sekadar perkara mati lampu biasa yang selesai dalam hitungan jam, melainkan sebuah ujian sejati bagi kesiapan mental, ketangguhan fisik, dan logika berpikir kita sebagai manusia modern. Menjadi skeptis terhadap ketahanan sistem infrastruktur bukan berarti kita pasrah atau sengaja menyebarkan ketakutan yang tidak beralasan, melainkan sebuah tanda nyata bahwa kita memilih untuk tetap waras dan menolak menjadi konsumen manja yang bergantung sepenuhnya pada janji kesiapan korporasi di tengah karut-marut tata kelola energi nasional kita. Ketika saklar besar di sepanjang Pulau Jawa dan Bali benar-benar dimatikan oleh keadaan yang mendesak, segala langkah persiapan kecil yang lo ambil hari ini, mulai dari mengamankan uang tunai fisik, menyisihkan pasokan air bersih, hingga menyediakan alat komunikasi radio jadul, adalah penentu utama siapa yang akan tetap berdiri tegak melindungi keluarga, dan siapa yang akan tumbang meratapi nasib dalam kepanikan massal yang mencekam. Ironi terbesar sebuah negara raksasa eksportir batu bara yang wilayahnya sendiri terancam gulita harus menjadi tamparan keras bagi ego kita masing-masing bahwa tidak ada sistem yang benar-benar abadi di dunia ini. Jangan pernah menunggu sampai jaringan internet di ponsel pintar lo mati total, menara pemancar sinyal kehilangan daya cadangan, mesin ATM membeku, dan pompa air di rumah kalian kering kerontang baru lo tersadar dan tergopoh-gopoh untuk bergerak. Karena di dalam situasi krisis yang sesungguhnya, waktu adalah komoditas paling mahal yang tidak akan pernah bisa lo beli kembali dengan uang sebanyak apapun. Jika lo merasa narasi kritis, tajam, dan reflektif ini berhasil membuka mata, menampar kesadaran, serta memberikan manfaat nyata bagi langkah antisipasi lo ke depan, segera tekan tombol suka atau like di bawah sebagai bentuk dukungan nyata lo terhadap konten edukasi yang jujur dan berani. Bagikan video ini sekarang juga ke keluarga, teman dekat, dan grup percakapan kalian agar orang-orang yang lo sayangi tidak ikut terjebak dalam kebutaan sistemis. Dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe ke kanal ini, agar kita bisa terus menjaga kewarasan bersama, serta mengasah logika berpikir melalui analisis tajam berikutnya. Sekarang, coba tulis di kolom komentar di bawah, di kota mana posisi lo saat ini berada. Mari kita saling pantau bersama pergerakan sinyal pemadaman ini. Tetap tenang, gunakan logika lo, bersiaplah untuk skenario terburuk, dan sampai jumpa di narasi selanjutnya.